kebetulan dalam 3 tahun terakhir ini saya banyak mendalami digital marketing di bidang properti. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa. Gimana sih agent properti kali ya? Praktisi ya? Praktisi ya? Praktisi, yes, boleh. Praktisi dan pecinta properti masuk ke dalam dunia digital. Ke dalam dunia. Ya, aku nggak tahu ya, kalau aku ngeliatnya kayak konversi ketika kita bermain di digital, bagaimana itu bisa jadi closing. Benar. Nah, oke ya, aku ngeliatnya gini. Dimana kalau kita lihat juga bahwa sekarang pengguna Google dan sosial media itu ya bisa dibilang hampir setiap hari lah kita lakukan ya. Iya. Wow, ini bicara personal branding ya? Yes, bicara personal branding. Wow, jadi teman-teman punya personal, dan masing-masing orang tuh punya personal branding berbeda. Pasti. Can you teach that? Oke, nah jadi personal branding itu otomatis adalah value apa yang teman-teman itu bisa berikan di luar dari produk yang teman-teman jual. Halo, balik lagi bersama Rose Latukonsina di Property Talk. Jadi kali ini kita lagi bareng sama Koko ganteng. Ini dipanggilnya Koko apa Patrick? Panggil nama deh, panggil Patrick aja. Jadi kayaknya agak ini ya, cool sekali orangnya guys gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pasti yang kemarin acara R&D itu pasti tahu nih siapa Patrick. Tapi di sini kita pengen kenalan lebih jauh. Silakan Patrick. Oh, udah sebut nama ya, background-nya deh. Siapakah Patrick? Gitu. Oke, salam kenal Bu. Ya, nama saya Patrick Rimba. Saya telah menjalani praktisi sebagai seorang digital marketing dari tahun 2016 ya sampai sekarang. Dan juga dari berbagai industri, jadi dari retail, F&B, ya salah satunya property, insurance, ya klinik kecantikan dan lain-lain. Nah, kebetulan dalam 3 tahun terakhir ini saya banyak mendalami digital marketing di bidang properti. Nah, jadi bantu developer, agents, dan juga para properti antusias untuk masuk ke dalam dunia digital seperti apa, seperti itu. Wow, jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa di mana gimana sih agent properti kali ya, praktisi ya, praktisi ya. Praktisi, yes, praktisi dan pecinta properti masuk ke dalam dunia digital. Ke dalam dunia digital. Jadi teman-teman pasti tahu banget sebelum pandemi, kayaknya jualan lewat digital paling lewat portal. Iya, benar. Ada kita nggak usah sebut nama-namanya, tapi ada banyak portal-portal .com gitu. Iya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, akhirnya terbangun image dan akhirnya terbentuk sebuah culture. Hampir semua lini bisnis itu memang masuk ke digital ya. Yes, harus masuk ke digital. Ya. Bagaimana Patrick melihat itu? Sebenarnya ini menjadi satu hal yang menurut saya sebenarnya sudah bisa dilakukan bahkan sebelum pandemi. Nah, hanya karena pandemi ini mempercepat. Oh, mempercepat. Nah, karena kan sosial media itu eranya udah mungkin di era Friendster mungkin kalau Ibu ingat. Ya, MySpace ya. Nah, era seperti itu sebenarnya sosial media ataupun dunia digital itu udah mulai berkembang. Cuma mungkin karena belum terbiasa atau literasinya belum cukup kuat sehingga kita itu menganggap remeh dunia digital itu bisa sekuat apa sih sampai ya COVID datang. Bentar. Literasi ya. Berarti kita berbicara aku nggak tahu ya, kalau aku ngeliatnya kayak konversi ketika kita bermain di digital, bagaimana itu bisa jadi closing. Benar. Nah, aku ngeliatnya gini. Yes. Nah, soalnya gini, kan kalau bicara sabun harga 50.000 gitu ya, kita bicaranya miliaran loh. Sombong, ya nggak sih? Nah, bagaimana gitu loh, orang yang biasanya ketemu gitu ya nggak sih? Gimana nih kebutuhannya gitu, dia lihat kita, kan? Dia lihat kita, pakaian kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana product knowledge-nya, bagaimana dia ngelihat, dia sentuh propertinya, terus semua itu ke digital. Aku nggak ngerasa bisa sampai seperti dia yang pikirin, gimana? Nah jadi begini, memang kalau kita lihat bahwa masyarakat Indonesia itu sangat kuat silaturahminya ya, dimana kita itu harus ketemu, kita harus at least ngopi bareng dulu deh, baru kita bicara. Nah, bagaimana properti ini bisa masuk dalam dunia digital? Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari data Google ya, Google Trend. Kalau kita lihat pencarian properti per hari, mungkin sebelum COVID dan setelah COVID itu meningkat drastis. Nah, di Google, karena orang itu sudah ketahui bahwa ya semua udah go online, saya mau mencari sesuatu semua go online, jadi mending saya search di Google. Nah, Google, kita bicara Google nih. Nah, baru masuk ke sosial medianya.
Nah, dimana kalau kita lihat juga bahwa sekarang pengguna Google dan sosial media itu ya bisa dibilang hampir setiap hari lah kita lakukan ya. Mungkin sehari bahkan ada yang 12 jam di sosial media ya. Mana tahu dia sosial media spesialis atau seperti itu. Atau dia punya online shop. Nah, atau dia punya online shop bisa. Nah, seperti itu. Nah, dan di mana sosial media ini tidak hanya sekedar kita itu posting hal-hal yang berbau tentang pribadi kita, tapi juga sebagai pekerjaan. Nah, salah satunya properti bisa masuk ke dalam unsur tersebut. Nah, walaupun kita bicara harga yang miliaran, tetapi digital ini kan bisa membuat atau menimbulkan rasa penasaran. Nah, bayangin misalnya nih, tiba-tiba katakanlah ibu adalah orang yang baru mau beli rumah nih, rumah pertama nih. Nah, mungkin ibu belum search nih di Google, tapi tiba-tiba muncul di sosial media. Nah, di Instagram lewat di beranda. Benar. Nah, terus ada clickbait-nya keren banget tuh ya, cicilan hanya mungkin 1 juta ya. Nah, pusat kota. Betul. Nah, akhirnya kan terbangun niat untuk wah, apa bener nih. Nah, saya coba kontak deh orangnya. Nah, fungsinya itu menjaring. Seperti itu. Jadi memang kita katakanlah bahwa dunia online ini tidak bisa langsung konversi secara online dengan harga segitu besar. Iya, betul. Nah, tetapi kita itu bisa menjaring niat orang dalam sosial media. Nah, atau baik dari YouTube, atau baik dari platform website dan lain hal. Seperti itu. Ya, masalahnya gini, ini kan kita kan cuma punya waktu sehari 24 jam ya. Atau di sini ada yang hidup lebih 24 jam. Ya kan, tidur aja udah 8 jam. Ya, belum kita pulang ke rumah, ketemu bebek, ya kan. Ya, nggak ada yang punya anak. Yang punya anak, ya kan. Nah, terus kan artinya kita juga harus terfokus nih energinya. Kita udah tahu nih kan belum tentu dia jadi duit juga kalau digital. Ya nggak sih? Ya udah gue fokus aja deh di lapangan, lalala gitu loh. Nah, bagaimana gitu loh? Kan tadi Patrick bilang memang tidak terkonversi. Beda nih. Ya kalau kita apple to apple dengan let's say penjualan yang lebih murah gitu kan. Klik di keranjang kuning gitu. Kan we don't do that in property gitu ya. And then how gitu ya kita terus jadinya tergerak tuh bagaimana gitu. Nah, ini mungkin saya akan bahas sedikit dengan cara kita itu berjualan properti konvensional, secara konvensional dan secara digital. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih merasa bahwa saya tunggu di site visit ya, atau saya duduk di lapangan, tunggu orang datang, bisa menghasilkan konversi. Nah, tapi pertanyaan saya begini, seberapa sering dalam sehari orang visit proyek tersebut? Jika proyeknya itu jauh, katakanlah jauh ya. Nah, katakanlah kalau di tengah kota, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya jauh, kan kita nggak tahu nih properti kita itu di daerah mana saja, dan kita kadang nggak bisa milih. Nah, kalau misalnya udah di-assign di sini, ya udah saya di sini, seperti itu. Nah, sebenarnya dalam dunia digital ini yang harus kita perhatikan itu adalah komunitas dan attention. Komunitas dan attention. Kadang orang berpikir bahwa saya bangun sebuah brand, katakanlah brand digital khusus properti. Nah, followers baru 1, posting sesuatu berharap ada konversi dari sana. Berharap, satu orang tersebut datang. Soalnya capek bikin konten. Benar ya. Benar. Gue door to door nih misalnya Yes, benar. Make sense. We're having ini kan head to head ya. Benar. Offline dengan online. Yes. Nah, jadi yang harus kita utamakan itu sebenarnya adalah bangun komunitas online kita dulu. Itu yang sangat penting. Nah, dan sebenarnya ini butuh waktu. Butuh waktu. Nah, jadi saya ingin sharing bahwa sebenarnya kalau teman-teman sudah punya Instagram, mungkin Instagram pribadi, terus ketika posting sesuatu tentang produk teman-teman, yaitu berupa properti, dan berharap dari followers teman-teman datang langsung, itu mustahil. A bit impossible menurut saya. A bit impossible. Di sini yang followernya udah 1.000 tapi semuanya gengnya, gitu kan? Terus tiba-tiba posting, follower gue 1.000 kok ada yang langsung DP gitu kan ya? Benar. Karena yang pertama harus kita ciptakan adalah begini. Kalau kita bicara tentang ini terkhususnya para agent properti. Ketika kita menjual atau kita menjadi seorang property agent, sebenarnya yang harus kita jual itu bukan propertinya terlebih dahulu. Nah, tetapi kepercayaan atas orang mengenal kita sebagai agent properti. Bentar. Kepercayaan atas orang mengenal kita sebagai agent properti. So that's the goal actually. That's the goal.
Nah, wow. Bayangin Bu, misalnya ya, kalau misalnya kita buat akun baru, kita bicara tentang branding kita sebagai agent properti, otomatis followersnya 0 dong. Betul. Belum ada yang trust. Nah, apalagi kita belum buat konten. Betul. Nah, terus ada juga kondisi di mana kita itu adalah memiliki sebuah akun pribadi, katakanlah akun pribadi nih, yang kita sehari-hari ngeposting makanan, traveling, keluarga. Tiba-tiba kita ganti semua jadi profil seorang agent properti. Terus ada gambar-gambar rumah. Tiba-tiba ada gambar rumah. Nah, orang bakal bingung tuh, sejak kapan nih orang jadi agent properti? Nah, kebingungan itu terkadang membuat orang itu ya bertanya lagi, bener nggak? Kenapa gitu? Orang kan kepo, Bu. Tapi itu tidak akan menciptakan konversi. Tidak akan menciptakan konversi. Nah, so start mulai dari kembali lagi. Baik kita buat akun normal dari nol ataupun kita mengganti akun dari akun pribadi kita menjadi akun sebagai seorang agent, kita dua-duanya termasuk mulai dari nol. Karena komunitas yang kita bentuk belum sesuai dengan target market yang kita mau. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Itu. Jadi dia ketika bikin sebuah akun, memang harus menyesuaikan sebenarnya target market yang dituju apa gitu ya. Kemarin soalnya kan ngomongin anak kecilnya habis lahir, tumbuh, bisa jalan. Jadi market dia mengenai keluarga. Benar. Yang berbicara mengenai pertumbuhan anak. Benar. Gitu. Nah, sekarang dia mau switch menjadi seorang agent properti. Gitu. Terus jadi strategi yang efektif itu seperti apa buat agent properti? As an agent property, saya sering ketemu dan sering ngobrol ya. Nah, rata-rata agent property itu pasti mengambil konten dari principal untuk di-post. Di repost ya. Di repost ya. Nah, misalnya pakai foto dia atau nama kontak dia dan lain hal. Nah, sebenarnya bukan hal itu yang dicari oleh target market. Kenapa begitu? Kenapa begitu ya? Pertanyaannya kenapa begitu? Katakanlah kita itu ngeposting satu produk dari satu prinsipal. Nah, otomatis prinsipal tersebut tidak hanya memberikan konten tersebut hanya kepada Anda. Bener dong? Kepada seluruh orang yang ingin jual propertinya, bener nggak? Betul. Nah, perantara. Iya. Atau kita jadi cheerleadernya. Cheerleadernya, benar. Nah, jadi itu bukanlah tugas untuk nge-brandingin diri kita di dunia online. Karena tadi teman-teman masih ingat goal pertamanya adalah bagaimana membangun trust-nya kan? Yes, benar. Membangun trust-nya di komunitas properti itu. Benar. Nah, kalau misalnya semuanya sama kontennya isinya dari prinsipal. Benar. Jadi tidak ada value buat dia keunikan. Keunikan ya. Benar. Nah, jadi ya sama aja dong kalau misalnya saya mau beli sama ibu atau sama dia atau kontennya sama gitu loh. Cuma bedanya orang sama nomor WA. Isinya sama gitu. Benar nggak? Benar. So, apa yang membuat kita itu stand out? Sedangkan itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan di online. Karena kalau kita nggak stand out, kita nggak dipercaya gitu. Bukan nggak dipercaya, Bu. Tapi adalah, saya mungkin melihat beberapa orang nih. Tapi apa yang membuat orang itu menarik perhatian saya dulu nih? Nah, kalau kita bicara di online seperti itu. Katakanlah semua orang pakai baju putih, tiba-tiba Ibu sendiri pakai baju pink. Saya terfokus ke Ibu dong. Oh, ini beda nih. Beda nih. Nah, ini menarik perhatian saya. Attention-nya. Jadi ibaratnya kayak yang ada iklan tuh yang semua orang pakai payung hitam, ya kan? Terus tiba-tiba ada satu orang pakai payung putih, dia jadi dapat perhatian ya. Benar. Berarti harus berbeda ya, harus punya keunikan yang which is itu keluarnya dari masing-masing orang yang punya akun ya. Benar, seperti itu. Kita kayaknya kudu belajar personal branding kayaknya dari bos satu ini. Jadi sekarang kan seperti kita tahu, lah dengan adanya pandemi akhirnya semua beralih dengan digital, ke digital, terus ternyata ada kebutuhan untuk itu. Nah, untuk yang baru mulai sendiri harus start gitu loh langkahnya. First things first gitu ya. First thing first. Nah, sebagai seorang agent ya teman-teman saya selalu tekankan bahwa kita itu ingat jual trust dulu. Jual trust, maksudnya jual diri kita dulu, kita bangun relasi, nah baru jual produk. Nah, kalau misalnya dari segi kita memperkenalkan diri kita di dunia online, maka yang paling penting dan ingin saya tekankan adalah buatlah konten original.
Konten original adalah bukanlah konten yang sama dengan konten yang lain. Contoh, seperti misalnya kita dapat satu konten dari Principle, itu kan bukan konten original kita. Nah, bukan konten original maksudnya adalah bukan konten yang kita produksi sendiri. Yang dibuat oleh si pemilik akun. Benar. Nah, karena sekarang algoritma Instagram sendiri bisa ngebaca. Nah, keoriginalitas dari konten tersebut. Wow. Nah, sebenarnya gini, Platform lain juga ya? Platform lain juga. Contoh nih, misalnya sebenarnya kalau misalnya ibu sekarang saya foto pakai gadget ibu originalnya, ibu kirim di WA, di-upload. Nah, Instagram bisa baca sumbernya itu dari mana. Seriously? Jadi mereka tahu awalnya itu diproduce dari siapa. Apakah dari perangkat ini enggak gitu. Nah, saran saya jangan nakal berarti. Makanya terkadang sekarang kan banyak tuh kalau misalnya send foto aja orang bisa nge-track ini di mana. Nah, itu. That's it. Nah. Jadi bahkan kalau menurut saya saranin kalau misalnya teman-teman dapat konten dari Principle, kalau bisa reshoot kalau mau. Reshoot. Di shoot ulang. Atau edit sedikit konten tersebut. Edit bukan hanya nambah WA sama foto kita atau nomor telepon ya. Yes. Tapi kalau bisa ada penambahan video. Oke, jadi ternyata banyak banget konten ya atau bahan-bahan sebenarnya yang bisa kita lakuin ya di platform-platform itu ya gitu. Artinya nggak mungkin seorang agent tuh kehabisan akal. Besok gue mau konten apa gitu, nggak mungkin ya. Yes. Harusnya nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin. Nah, aku kan baca portofolio dari Patrick nih ya, banyak banget nih ngajar. Aku udah lihat nih brand-brand franchise yang didatangin. Apa sih yang menarik nih dari agent-agent yang udah diajarin? Oke. Ini sharing ya, Bu ya. Nah, sharing berdasarkan pengalaman saya, training para agent dan in-house sales developer. Nah, sering saya temui ya, walaupun antusias orang-orang ketika masuk ke training itu bagus nih. Which is yang datang mungkin bisa ratusan, bahkan terkadang hampir ribuan. Ya, benar. Benar. Nah, ketika sesi itu mereka tertarik banget. Wah, oke. Nah, itu ya kan. Tapi setelah selesai sesi ya kan, terkadang kita itu pasti ada dong sedikit homework lah. Kita mau lihat bahwa apa yang kita ajarkan ini dilakukan nggak? Nah, but in fact, ya tidak banyak, Bu. Nah, bahkan ya kurang dari 10, Bu. Menurut Ibu gimana? Untuk hal tersebut gitu loh. Sebenarnya itu memang yang terjadi hampir di semua bisnis ya. Karena ini judulnya training. Ya, training itu adalah ngajarin sebuah ilmu. Tapi untuk orang melakukan move, untuk orang eksekusi, ya itu memang butuh coaching. I see. Gitu. I see. Ya, coach itu kan artinya kendaraan ya. Dia berdiri dari A, terus dia pindah ke D. Nah, itu kan sebenarnya bukan kita yang dorong. Harus dari dia yang pindah dari A ke D. Karena kita kan nggak ada di samping dia 24 jam. Bagaimana dia bisa bangun pagi, kemana-mana dia mikirin konten mau apa segala macam, itu harus dari mindsetnya dia. Nah, itulah yang kita bilang butuhnya coaching, gitu loh. Jadi kalau misalnya di Rospro nih ya, iklan. Kalau di Rospro itu sebelum training itu harus ada coaching, gitu loh. Kita harus build teman-teman itu jangan sampai datang udah waktu setengah hari ikut training terus pulang bye. Cuma bagian foto-foto Patrick doang. Karena kan tadi Patrick udah bilang tujuannya adalah agent ini harus benar-benar go digital dan mendapatkan quality leads. Benar. Ini benar-benar keren banget. Jadi bukan hanya mendapatkan leads tapi mendapatkan quality leads. Aku sangat tertarik nih kalau di Property Talk kan kita suka ada training nih, mudah-mudahan ini kita bisa bikin ke depan ini ya, kayaknya aku langsung masuk agenda nih. How to get quality leads. Ya, Bang Patrick Rimba. Nih kayaknya langsung ring setengah di belakang. Gitu. That's very interesting ya. Jadi perlunya coaching, kemudian tadi adanya training. Kita sebagai penutup nih ya. Aku penasaran, tapi kalau dari Patrick pernah jalan-jalan gitu, banyak nggak sih orang yang bisa mengkonversikan? Ini sekarang kita bicara real ya. Dia fokus terus dia transaksi besar. Yes, ada, Bu. Yes, ada.
bahkan ada yang sampai puluhan miliar dari hanya satu platform. Tapi kembali lagi, in the end adalah konsisten. Nah, konsisten dan ya rajin. Konsisten dan rajin itu biasanya karena di coaching. Nice, siap. Iya. Oke. So teman-teman pasti mungkin teman-teman mau sharing boleh ya, Patrick ya, dia bisa komen di bawah, ya kan, apa sih pengalaman-pengalaman yang mungkin kita bisa sharing bareng, bisa saling bantu karena kita di sini kita growing bareng supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dan bercuan pastinya ya. Oke, mungkin Patrick ada closing statement buat teman-teman di Property Talk. Oke, jadi bagi teman-teman agent properti, saya harap teman-teman itu bisa go digital ya, karena dengan percepatan digital ini teman-teman sebenarnya juga bisa mendapat impact yang sangat luar biasa. So, kenapa kita harus tunggu nanti kalau bisa sekarang? Wow, kenapa masih tunggu nanti kalau bisa sekarang? Oke, nanti kita balik lagi dengan berbagai macam edukasi untuk teman-teman pecinta properti di Property Talk. Rose Latukonsina pamit and see you.